Babat Tanah Leluhur, sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Babat Tanah Leluhur. Naskah disusun oleh Tisar Sponsen. Ide cerita Cece Suhyar. Teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Haris Sabar dengan sutradara Thomas Ake. Babat Tanah Leluhur. Pada kisah yang lalu telah diceritakan tentang klan Soka yang tengah mencari adiknya Warakinanti. Klan Soka sangat bingung sekali kenapa tiba-tiba Warakinanti tidak ada. Dalam benak klan Soka, mungkin kepergian Warakinanti disebabkan karena kata-katanya tadi. Dengan wajah yang gelisah, klan Soka terus mencari di mana Warakinanti berada. Kemana lagi aku harus mencari? Kenapa sikap Warakinanti jadi begitu? Padahal kata-kataku tadi menurutku tidaklah menyakitkan hatinya. Klan Soka? Lastri, aku kira siapa? Kenapa kau? Kelihatannya gelisah sekali. Aku sedang mencari Warakinanti. Apakah kau melihatnya? Bukankah tadi ia sedang berbicara denganmu? Iya, tapi setelah itu aku tidak tahu lagi ia kemana. Aku sudah mencari ke sana kemari, tapi tidak ada juga. Oh, jangan-jangan ia meninggalkan tempat ini, Klana. Aku kira tidak, sekalipun ia anak yang sembrono. Kalau untuk meninggalkanku, aku rasa tidak mungkin. Kalau memang tidak mungkin, ya, kau tunggu saja. Siapa tahu ia nanti kembali. Toh dia bukan anak kecil lagi yang harus kau jaga dan kau awasi. Bukan masalah ia harus dijaga atau diawasi, Lastri. Keadaan dia sekarang sama denganku. Kami berdua sedang diincar untuk dibunuh oleh orang-orangnya Nini Suripati. Yang aku khawatirkan, Wara bertemu dengan mereka, Lastri. Apakah hal ini perlu diberitahukan pada Nyai Kembang? Jangan, biar ku cari dulu. Kalau sampai nanti sore tidak ku jumpai juga, barulah hal ini kita bicarakan pada Nyai Kembang. Lalu, kau mau cari kemana lagi adikmu itu? Aku akan mencari ke tempat lain. Kau mau ikut? Tidak, biar aku di sini saja. Aku takut nanti Nyai Kembang mencariku. Baiklah, Lastri. Aku harap kau jangan memberitahukan tentang kepergianku mencari adikku ini ya. Aku takut Nyai Kembang marah. Iya, tapi sebaiknya kau jangan terlalu lama pergi. Nanti Nyai Kembang marah. Ya. Dengan pikiran yang diselimuti tanda tanya, Klana Soka melangkah mencari adiknya. Sementara itu setelah kepergian Klan Soka, dari semak-semak yang tak jauh dari pondok istirahatnya Nyai Kembang, nampak 4 orang laki-laki tengah mengawasi dengan mata yang tajam ke arah pondok itu. Kelihatannya orang-orang yang berada di pondok itu bukanlah orang-orang asli desa ini. Siapa sebenarnya mereka? Mungkin orang-orang itu adalah orang-orang bayaran kepala desa ini. Hei, untuk apa kepala desa itu membayar mereka? Apa kepala desa Panongan sudah kaya? Sehingga ia mau bayar orang sebanyak itu? Lagi pula, apa maksudnya? Bisa saja, Kakang. Desa ini kan sering kita ganggu. Sudahlah. Kita tidak perlu membicarakan hal itu. Sekarang, kita sedang mendapat tugas untuk menyelidiki pondok itu. Apakah benar Warakinanti dan Klana Soka ada di situ? Iya, Kang. Rasanya aku tidak yakin kalau Warakinanti dan Klana Soka ada di pondok itu. Begini saja, Kakang. Bagaimana kalau kita dekati saja pondok itu? Kita tanyakan langsung pada mereka. Apakah benar Warakinanti dan Klana Soka ada di situ? Kalau kenyataannya memang benar ada, barulah kita hajar sekaligus dengan orang-orang asing itu. Iya, sebaiknya memang kita tanyakan langsung saja pada mereka. Ayo, teman-teman. Ayo, teman-teman. Ayo. Ada 4 orang datang kemari. Siapa mereka? Apakah orang-orang ini yang mencari Warakinanti dan Klana Soka? Permisi, saya sedikit mengganggu Nona. Saya mau tanya, apakah di sini ada seorang laki-laki yang bernama Klana Soka dan seorang wanita yang bernama Warakinanti? Tidak ada. Saya tidak pernah mengenal nama orang yang Tuan cari. Saya ingin kejujuran Nona. Teman saya mengatakan dia ada di sekitar pondok ini. Kalian lihat sendiri. Kalau kedua orang yang Tuan cari ada di sini, tentunya mereka sudah Tuan pergoki. Oh, kelihatannya Nona dan teman-teman Nona yang ada di sini bukanlah orang-orang asli desa ini. Siapa kalian sebenarnya? Untuk apa kalian menanyakan siapa kami sebenarnya? Bukankah kalian kemari mencari 2 orang yang kalian cari? Jangan coba-coba mencari masalah di sini. Bukan main. Ternyata kau galak juga, Nona. Aku mulai curiga.
Jangan-jangan kau dan teman-temanmu memang sengaja menyembunyikan orang yang kami cari. Keparat! Berani menuduh orang sembarangan. Ternyata kedatangan kalian kemari sebenarnya bukan mencari orang, tetapi akan membuat masalah dengan kami. Cepatlah angkat kaki dari tempat ini sebelum pikiranku berubah. Orang asing berani berlagak di desa orang lain. Yang seharusnya angkat kaki bukan kami, tapi kalian berempat. Justru kau dan teman-temanmu wanita keparat. Keparat! Hei, tunggu! Nyai Kembang, ada apa? Kelihatannya seperti ada yang tak beres di sini. 4 orang ini ingin membuat masalah di tempat kita ini, Nyai. Kita dituduh telah menyembunyikan orang yang mereka cari. Siapa yang kalian cari, Kisanak? Kami mencari 2 orang buronan kami, Nyai. Kelana Soka dan Warakinanti. Apa orang yang kau cari itu sudah kau lihat di tempatku ini? Aku memang tidak melihat mereka di sini, tetapi aku yakin kedua orang yang kucari itu pasti kalian sembunyikan. Kalau memang orang yang kalian cari itu kami sembunyikan, lantas apa maumu? Berdebah! Kalian akan segera kami usir dari tempat ini. Ini bukan tempat kalian. Segeralah menyingkir dan beritahukan kemana 2 orang yang kami cari itu. Kalau kalian benar menyembunyikannya dan kalian tidak memberitahukan kami, maka kalian akan menyesal nanti. Nyai, orang-orang ini sudah menghina kita. Mereka tidak menghargai siapa, Nyai. Anak-anak, cari 2 orang itu dan geledah pondok itu. Tunggu! Jangan coba-coba mengusik ketenangan kami. Angkat kaki cepat dari sini, atau kalian akan tahu akibatnya. Bangsat! Anak-anak, hajar wanita sial ini. Maju! Tanpa banyak bicara lagi, 3 orang anak buah Bajul Buntung segera menyerang Anting Wulan. Mereka semua belum tahu siapa Anting Wulan atau Nyai Kembang Hitam itu. 4 orang anak buah Bajul Buntung menyerang dengan garangnya. Mereka semua tidak menyadari bahwa Anting Wulan telah mencabut pedang ular mas. Dan dalam sekejap saja, gila, kecepatan pedangnya sangat luar biasa sekali. Tubuh anak-anak buahku seolah-olah lenyap begitu saja. Celaka, aku harus pergi sebelum pedang itu pun menghancurkan tubuhku. Jangan lari, pengecut! Iya, Nyai. Biarkan orang itu pergi. Aku mau tahu apa lagi nanti yang akan diperbuatnya. Lebih baik sekarang kalian waspadalah terhadap orang-orang yang seperti itu. Baik, Nyai. Oh, tidak aku sangka Nyai Kembang sehebat itu. Tapi sepertinya dia itu orang yang sadis, yang tidak mempunyai rasa iba terhadap musuh-musuhnya. Aku jadi ngeri melihat caranya membantai musuh-musuhnya tadi. Apa yang sedang kau pikirkan, Aki Jambe? Tidak, nak. Aki tidak memikirkan apa-apa. Orang-orang inilah yang waktu itu membuat onar di desa ini. Tapi waktu itu mereka datang lebih dari 4 orang. Nanti bagaimana kalau mereka datang lagi untuk membalas dendam pada Nyai Kembang, nak? Aki, tidak perlu khawatir. Berapapun banyaknya musuh, kalau Nyai Kembang Hitam yang menghadapinya, semua itu takkan ada apa-apanya bagi Nyai Kembang. Seperti yang Aki Jambe lihat tadi, hanya sekali tebas saja 3 orang ini langsung tersungkur. Iya, Aki sendiri malah ngeri melihat kehebatan Nyai Kembang tadi. Aki Jambe sepertinya ketakutan. Kenapa? Tidak, nak, tidak. Maaf, Aki mau ke belakang dulu ya. Nampaknya Aki Jambe ketakutan sekali melihat tindakan Nyai Kembang tadi. Lastri, kemana Warakinanti dan Kelana Soka? Kelana Soka sedang mencari Warakinanti. Tadi belum lama setelah keduanya berbicara, tiba-tiba Warakinanti tidak ada, Nyai. Jadi Kelana Soka sekarang sedang mencari adiknya. Belum sah benar menjadi muridku, mereka sudah mau berbuat macam-macam. Kalau mereka datang, suruh keduanya menghadapku. Baik, Nyai. Tunggu sebentar, Lastri. Tadi kulihat kau bercakap-cakap dengan Aki Jambe. Apa yang kalian bicarakan? Nyai, kelihatannya Aki Jambe ketakutan melihat tindakan Nyai menghajar 3 orang itu. Dan menurut Aki Jambe, ketiga orang yang Nyai bunuh itu adalah orang-orang yang pernah membuat rusuh desa ini. Katanya lagi, orang yang Nyai lepaskan tadi pasti akan membawa teman-temannya yang lain untuk menuntut balas pada Nyai Kembang. Aku memang sengaja. Aku mau tahu sampai sejauh mana orang-orang wilayah Gunung Salak ini mempunyai kehebatan. Oh ya, Lastri, perintahkan anak-anak yang lain agar berhati-hati. Baik, Nyai. Lastri kemudian segera melangkah untuk memberitahukan teman-temannya agar berhati-hati.
Sementara itu Kelana Soka yang masih mencari adiknya masih terus menelusuri jalan-jalan setapak atau menanyakan setiap orang yang ada di desa itu. Wara, selalu saja kau membuat kakangmu ini resah. Kemana lagi aku harus mencari anak itu? Semua orang-orang yang bertemu denganku sudah kutanyakan, tetapi hasilnya nihil. Mereka tidak melihatnya. Pusing kalau sudah begini. Hei, bukankah itu Kelana Soka? Rupanya ia belum juga menemukan adiknya. Kelana Soka? Ya, siapa ya? Rasanya saya belum mengenal Anda. Saya Ningrum, salah seorang murid Nyai Kembang. Oh, iya. Kenapa aku jadi lupa ya? Tidak apa-apa. Bagaimana? Apakah kau sudah menemukan adikmu? Belum. Aku bingung kemana perginya anak itu. Padahal sudah aku cari ke sana kemari. Oh ya, kenapa kau berada di sini? Aku mencarimu. Tadi ketika kau pergi, ada 4 orang yang datang ke pondok Nyai Kembang. Kedatangan mereka ke pondok Nyai Kembang Hitam tak lain mencari kau dan adikmu. Kau tidak perlu cemas. Mereka semua sudah dibereskan oleh Nyai Kembang. Kalau saja kedatangan mereka tidak dengan kesombongan, mungkin Nyai Kembang Hitam pun tak akan menurunkan tangannya. Jadi 4 orang itu telah dibunuh semua oleh Nyai Kembang Hitam? Tidak, 1 di antaranya dibiarkan lolos. Kenapa? Kelihatannya kau gelisah sekali. Iya, jelas aku gelisah. Nini Suripati pasti akan menuntut balas atas kematian anak-anak buahnya. Ini berbahaya, Ningrum. Dari kejadian tadi, pasti akan muncul bahaya besar. Jadi 4 orang itu adalah anak-anak buahnya Nini Suripati? Iya. Orang yang pernah kau ceritakan itu? Iya, benar. Orang itu sangat berbahaya. Kekejaman dan kehebatannya tidak bisa ditandingi di wilayah ini. Apakah Nyai Kembang Hitam nanti mampu melawan Nini Suripati, Ningrum? Rupanya kau belum mengenal siapa Nyai Kembang Hitam. Kalau Nini Suripati orang yang hebat, Nyai Kembang Hitam pun tak kalah hebatnya, Kelana Soka. Aku sendiri sebagai muridnya begitu mengagumi kehebatannya dan juga pedang yang ia sandang. Aku memang berharap Nyai Kembang Hitam mampu menjatuhkan Nini Suripati, Ningrum. Bukan saja menjatuhkan ilmunya, tapi juga ambisinya untuk menguasai wilayah Gunung Salak ini. Jadi sekarang bagaimana? Apakah kau tetap akan mencari adikmu sampai ketemu? Atau kau mau kembali ke pondok itu? Mungkin aku akan terus mencari adikku. Aku tidak mau kembali ke pondok itu sebelum Warakinanti kutemukan. Nanti bagaimana kalau Nyai Kembang menanyakan kamu? Biarlah. Aku akan mempertanggungjawabkan nanti. Aku tahu pergi untuk mencari adikku, bukan bermaksud untuk berkhianat. Iya, baiklah. Kalau memang itu sudah keputusanmu. Yang penting, aku sudah memberitahukanmu. Iya, terima kasih, Ningrum. Ningrum, kenapa kau begitu baik memberitahukan aku tentang orang-orang yang mencariku? Tidak, aku tidak bermaksud apa-apa selain hanya memberitahukanmu. Aku mau kembali dulu ke pondokku. Iya. Ningrum, baru kali ini aku menemukan seorang wanita yang mau memperhatikanku. Kenapa aku jadi terlena dengan wanita itu? Lebih baik aku menuju ke atas punggung gunung itu saja. Barangkali saja Warakinanti ada di sana. Soka kembali melangkah mencari adiknya. Namun kali ini benaknya diliputi tanda tanya dengan kehadiran Ningrum tadi. Matahari perlahan-lahan berinsut dari tempatnya. Cahayanya masih terasa menyentuh kulit. Dan ketika Kelana Soka telah sampai di punggung bukit Gunung Salak, tiba-tiba muncul seorang wanita. Warakinanti? Wara, dari mana kau? Kakang Kelana, Kakang, aku mencari ketenangan sebentar di sini, Kakang. Mencari ketenangan? Iya. Tindakanmu ini sudah membuatku bimbang, Wara. Aku begitu resah mencarimu ke sana kemari. Seharusnya kalau kau mau pergi, bicara dulu padaku. Selalu saja begitu sikapmu. Maafkan aku, Kakang. Kalau sikapku ini telah membuatmu bimbang. Sebenarnya keadaanku pun sedang resah, tapi aku tidak mengerti harus bagaimana, Kakang. Setelah Kakang berbicara tentang ibu, pikiranku jadi tidak tenang. Ada rasa khawatir yang tidak bisa kuhilangkan begitu saja tentang ibu, Kakang. Aku sangat mencintainya.
Aku juga demikian, Wara. Sekalipun aku tidak diperhatikannya. Nah, lebih baik sekarang kita kembali ke pondok. Aku khawatir tindakan kita ini bisa membuat Nyai Kembang marah. Ayo. Iya, Kakang. Mudah-mudahan saja mereka tidak mengejarku. Sial. Gara-gara ketakutan, kudaku jadi tertinggal. Oh, tidak disangka wanita itu hebat sekali. Aku harus memberitahukan tentang wanita itu kepada Nini Suripati. Aduh, capek sekali rasanya kakiku. Aku mendengar beberapa langkah ekor kuda dari kejauhan. Aduh, apakah orang-orangnya Nyai itu yang mengejarku? Wah, gawat. Aku sudah tidak kuat lagi untuk berlari. Aduh, suara langkah kaki kuda itu semakin dekat saja. Hah? Bukankah itu rombongan kuda Ugrawe? Iya, itu Ugrawe. Ugrawe! Ugrawe, kupikir kalian siapa? Kakang Bajul. Kenapa Kakang ada di sini, ha? Kelihatannya Kakang pucat sekali. Kenapa? Aku baru saja dari desa Panongan. Kata Nini Suripati, Kelana Soka dan Warakinanti ada di desa itu. Tetapi setelah aku datang ke desa itu, ternyata mereka tidak ada. Malah yang kutemui di desa itu orang-orang asing. Maksudku, bukan orang-orang asli desa itu. 3 orang anak buahku telah dibunuh oleh pimpinan mereka. Kenapa Kakang Bajul tidak mengadakan perlawanan? Wanita itu terlalu hebat untuk kuhadapi. Kecepatan pedangnya sungguh luar biasa sekali. Terus terang, aku takut melawannya. Kehebatan pedangnya pun sungguh mengerikan sekali. Kalau begitu, sekarang kita kembali ke desa itu, Kakang. Kita harus menuntut balas atas kematian kawan-kawan kita. Jangan, Ugrawe. Kita jangan sembrono. Kita harus memberitahukan pada Nini Suripati dulu. Bukan aku meremehkan kehebatanmu, tapi ini demi keberhasilan kita melaksanakan tugas yang diberikan Nini pada kita. 3 anak buahku tewas. Bukan berarti aku lalai melaksanakan tugas. Tetapi karena orang-orang yang sedang kuhadapi bukanlah orang-orang sembarangan. Kalau kita kembali dengan tangan hampa, tanpa membawa keberhasilan apa-apa, Nini Suripati tentunya akan marah pada kita, Kakang. Menurutku, kita terlanjur basah. Kita kembali saja ke sana, Kakang. Tidak. Lebih baik kau dengar kata-kataku. Nanti aku yang akan bertanggung jawab kalau Nini marah padamu. Bukankah kau pun belum berhasil menemukan mereka? Benar, Kakang. Sulit sekali mencari 2 cucungu keparat itu. Nah, benar kan? Ayolah. Kalau begitu sekarang kita kembali saja. Tunggu, Kakang. Kalau memang Kakang yang mau kembali, silahkan Kakang saja. Aku dan yang lainnya mungkin tak akan ikut dengan Kakang. Kenapa? Bukankah kau pun tak berhasil mencari Kelana Soka dan Warakinanti? Benar, Kakang. Tapi aku telah diperingatkan oleh Nini Suripati. Kalau kesempatan yang terakhir ini aku gagal melaksanakan tugasnya, maka matilah sebagai hukumannya. Daripada aku harus menerima hukuman seperti itu, lebih baik aku tidak kembali saja, Kakang. Lalu kau mau kemana seandainya kau tidak mau kembali? Aku akan menyelidiki kembali desa Panongan itu, Kakang. Dan sekaligus mau tahu siapa wanita yang Kakang maksudkan itu. Ya, terserah kaulah. Kalau kau memang bersikeras untuk menyelidiki tempat itu. Tapi kuperingatkan, berhati-hatilah. Wanita itu bukan wanita sembarangan. Terima kasih, Kakang. Jangan pergi dulu. Aku membutuhkan seekor kuda. Rawit, berikan kudamu pada Kakang Bajul. Ya, Ugrawe, sekarang aku pergi dulu. Iya, Kakang. Oh iya, jangan Kakang beritahu kalau Kakang bertemu dengan saya pada Nini Suripati. Iya, aku pergi. Aku jadi penasaran terhadap wanita yang dimaksudkan Kakang Bajul. Siapa sebenarnya dia? Kawan-kawan, ayo kita ke desa Panongan. Menurut Kakang Bajul, Nini Suripati yang memberitahukan bahwa Kelana Soka dan Warakinanti ada di desa Panongan. Tapi kenapa setelah Kakang Bajul ke sana tidak ada? Aneh. Dari mana Nini Suripati tahu bahwa mereka ada di situ? Kehebatan apa sebenarnya yang dimiliki wanita itu sehingga Kakang Bajul tidak berani menghadapinya? Baru kali ini aku melihat Kakang Bajul jadi seorang laki-laki pengecut. Tapi ya, Kakang Bajul orang yang jujur. Kalau ia bilang berani, maka ia akan menghadapinya. Begitu juga kalau ia bilang tidak berani, maka ia tak akan mau melawannya. Tidak seperti anak-anak buahnya.
Tidak berani tapi berlagak berani. Ya, ya, ya. Tadi salah seorang murid Nyai Kembang memberitahukan aku bahwa orang-orang yang mencari kita datang ke pondok Nyai Kembang. Dari mana mereka tahu bahwa kita ada di desa Panongan ini? Mungkin ada yang melihat kita, Kakang. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang mencari kita itu, Kakang? Mereka semua tewas. Tewas? Iya. Siapa yang melakukan hal itu, Kakang? Nyai Kembang. Aku sendiri tidak habis pikir. Kenapa Nyai Kembang mau berbuat demikian? Kelihatannya Nyai Kembang tidak takut melakukan tindakan seperti itu. Seakan-akan ia tidak peduli dengan akibatnya nanti. Apakah tindakan yang dilakukan Nyai Kembang sudah menjadi kebiasaannya, Kakang? Entahlah, kita toh belum mengenal jauh siapa Nyai Kembang Hitam itu. Tapi menurut Ningrum, begitulah sikap Nyai Kembang Hitam. Kakang? Ya. Apakah Nyai Kembang Hitam akan marah pada kita? Kita memang salah, Kakang. Ya, aku rasa Nyai Kembang akan marah karena kita pergi dari pondok itu sudah terlalu lama nanti. Ya, apapun hukuman yang akan kita terima nanti, kita harus mau menerimanya. Kita memang bersalah. Sudahlah, kita lihat saja nanti. Aku jadi tidak mengerti kenapa nasib kita jadi begini, Kakang. Padahal dulu ketika ayah masih ada, rasanya tidak pernah kita rasakan penderitaan-penderitaan yang seperti ini, Kakang. Mungkin ini sudah nasib kita, Wara. Nasib seseorang memang tidak bisa ditentukan oleh manusia, tapi Sang Hyang Agunglah yang menentukannya. Kita memang tidak pernah tahu kalau akan mengalami kepahitan seperti ini. Dan juga kita tidak pernah tahu kalau suatu saat mungkin kita kembali mengalami kebahagiaan. Yang perlu kita miliki sekarang hanyalah ketabahan dan juga kesabaran. Tanpa kita miliki dua hal tersebut, mungkin kita akan banyak mengalami penderitaan batin, Wara. Tapi sekalipun kita telah memiliki dua hal itu, sekarang pun batinku tetap menderita, Kakang. Tidak, Wara. Kalau kau masih mempunyai keputusasaan, itu berarti kau belum tabah dan juga belum sabar. Tapi aku percaya, kau pasti akan tabah menghadapi liku-liku hidup yang penuh dengan penderitaan ini, Wara. Kakang, kenapa kita harus mengalami nasib yang seperti ini? Iya, siapapun tak ingin mengalami nasib seperti ini, Wara. Termasuk kita. Tapi semua yang mengatur adalah Yang Maha Tunggal. Hidup memang selalu ada pasang surutnya. Tidak selamanya manusia akan bahagia dan senang, Wara. Dan juga tidak selamanya manusia akan menderita. Selama kita masih hidup di Mayapada ini, segala cobaan pasti kita alami. Sudahlah, Wara. Jangan terlalu kau pikirkan tentang penderitaan ini. Kalau kau bisa menerima ini semua dengan ketabahan, maka penderitaan ini tak akan menjadi beban bagi kita. Apakah aku akan sanggup menerimanya, Kakang? Aku percaya kau pasti sanggup, Wara. Ayo, kita jalan lagi. Nanti Nyai Kembang marah pada kita. Kita sudah terlalu lama meninggalkan pondok itu, Wara. Iya, Kakang. Kawan-kawan, kita berhenti di sini. Sebaiknya kita menyelidiki tempat yang Kakang Bajul maksudkan. Kita jangan menggunakan kuda. Dan aku harap kalian menyebar ke setiap posisi. Kalau ada tanda-tanda bahwa Kelana Soka dan Warakinanti ada di desa itu, berilah tanda seperti yang sering kita lakukan. Aku harap kalian mengerti. Nah, sekarang kita menyebar. Kuda-kuda ini kita tambatkan saja di sini. Di pondok inikah orang yang Kakang Bajul maksudkan berada? Kalau kulihat orang-orang yang berada di pondok itu, nampaknya bukan orang-orang penduduk asli desa ini. Siapakah sebenarnya mereka? Rasanya aku tidak yakin kalau Kelana Soka dan Warakinanti ada bersama mereka. Bagaimana mungkin Kelana Soka dan Warakinanti kenal dengan mereka? Aku sendiri rasanya baru sekali melihat orang-orang ini ada di desa Panongan. Tiga hari yang lalu, perasaanku mereka belum ada di sini. Ya, aku rasa mereka belum lama ada di desa ini.
Tapi kalau kulihat, rata-rata mereka perempuan semua. Laki-lakinya hanya ada beberapa orang. Kelana Soka dan Warakinanti. Ternyata benar apa yang dikatakan Nini Suripati, bahwa mereka ada di pondok itu. Tapi kenapa ketika Kakang Bajul menanyakan Kelana Soka dan Warakinanti, mereka bilang tidak ada? Bangsat. Rupanya orang-orang itu mau menyembunyikan dua cecunguk itu. Keparat. Baiklah, aku mau lihat dulu sampai sejauh mana hubungan keduanya terhadap orang-orang asing itu. Dari mana kalian? Aku baru saja mencari adikku. Apakah Nyai Kembang menanyakan kami berdua? Bukan saja menanyakan, tetapi Nyai Kembang Hitam sangat marah atas sikap kalian. Kalian berdua telah melanggar peraturan. Tapi kami belum tahu bagaimana peraturan yang berlaku di perguruan Kembang Hitam ini. Apakah karena tidak tahunya kami dengan peraturan itu, kami dianggap salah? Iya, jelas kalian bersalah. Oh, Nyai Kembang. Nyai Kembang, kalau kalian memang tidak tahu dengan peraturan yang berlaku di perguruanku, seharusnya kalian bertanya. Kalian berdua adalah murid baru, tapi tingkah kalian sudah berani macam-macam. Maafkan kami berdua, Nyai. Kami sebenarnya tidak bermaksud melanggar peraturan yang Nyai tetapkan. Kami mengaku salah, Nyai. Kalau memang Nyai Kembang ingin menghukum kami akan siap menerimanya. Benar, Nyai. Kami berdua siap menerimanya. Dan terus terang, saya sangat berterima kasih kepada Nyai Kembang bahwa Nyai Kembang mau menerima kami sebagai muridnya. Kalau begitu, bersiap-siaplah kalian menerima hukuman atas kesalahan kalian. Nyai, ada beberapa orang datang kemari. Ugrawe. Oh, dari mana mereka tahu kita ada di sini? Ternyata kalian berdua ada di sini, Keparat. Kemari cepat ikut kami. Kalau kalian berdua tidak ingin mendapat hukuman berat dari Nini Suripati. Bersikaplah hormat sedikit. Tempat ini bukanlah tempat umum yang bisa kalian pergunakan sembarangan. Ini tempat tinggal kami. Rupanya kau mau ikut campur dengan urusan kami. Aku baru ingat. Apakah kau yang telah membunuh 3 orang kawan kami tadi? Jadi kau pun kawan dari begudal-begudal busuk itu? Bagus. Aku memang sedang menunggu-nunggu kedatangan kalian. Bangsat! Punya kemampuan apa kau sehingga berlaga di desa orang? Aku tidak mempunyai kemampuan apa-apa selain mempunyai kemampuan untuk membunuh kalian semua. Hei, Keparat, besar mulut kau. Ayo, majulah. Aku mau tahu sampai sejauh mana ilmu kanuragan yang kau miliki. Kelana Soka dan kau Warakinanti, sebagai hukuman atas kesalahanmu, hadapilah mereka. Baik, Nyai. Kenapa harus cecunguk-cecunguk ini yang menghadapiku, ha? Kenapa tidak kau sendiri, wanita Keparat? Apa kau takut menghadapi aku? Jangan banyak bicara kau, Ugrawe. Ayo teman-teman, hajar 2 cecunguk ini. Jangan kita beri ampun. Kelihatannya mereka berimbang, tak banyak berbeda dari jurus-jurus yang mereka lancarkan. Tapi aku melihat dari sisi lain, Kelana Soka kelihatan lebih lincah dari musuhnya. Sial, kelihatannya Kelana Soka dan Warakinanti semakin ulet saja. Keparat! Walaupun jurus-jurus Ugrawe dilancarkan dengan ganasnya, tetapi serangannya selalu bisa ditepis oleh Kelana Soka. Melihat hal itu, Ugrawe mulai kendur melancarkan serangan-serangannya. Sementara itu Anting Wulan yang sejak tadi melihat perkelahian itu, tiba-tiba saja ia melompat sambil mencabut pedang ular emasnya. Kenapa Nyai melakukan hal itu? Jangan banyak bicara. Aku bosan melihat perkelahian seperti itu. Tapi... Cukup. Jangan banyak bicara, atau kau mau menerima hukuman dariku. Iya Nyai. Maafkan saya, Nyai. Apa yang aku harus lakukan sekarang?
Untung aku masih sempat berkelit. Kalau tidak, mungkin nasibku sudah seperti kawan-kawanku. Gila, ternyata benar apa yang dikatakan Kakang Bajul. Mungkin dalam benakmu berpikir bahwa kau bisa menyelamatkan diri dari pedangku, bocah. Tidak, aku memang sengaja membiarkan kau lolos dari kematian. Nah, sekarang cepatlah kembali ke tempatmu. Katakan semua kejadian ini pada gurumu. Cepat! Iya. Keparat. Aku tidak terima penghinaan. Nyai Kembang Hitam, suatu saat aku akan menuntut balas dendam padamu. Tidak kusangka Kelana Soka dan Warakinanti mempunyai guru yang cukup hebat. Sebaiknya aku cepat-cepat kembali ke tempat Nini Suripati. Wanita itu benar-benar hebat, Nini. Pedangnya pun sangat luar biasa sekali, seolah-olah mempunyai nyawa untuk menyedot darah. Keparat! Siapa nama wanita itu, Bajul? Saya tidak tahu, Nini. Lalu bagaimana dengan Kelana Soka dan Warakinanti? Apakah dia sudah kau temukan di desa itu? Tidak, Nini. Saya tidak melihat Kelana Soka dan Warakinanti di desa itu. Apa kau sudah menyelidiki di tempat lain selain di pondok itu? Sudah, Nini. Bahkan saya sudah menekan para penduduk agar jangan coba-coba menyembunyikan orang yang kita cari. Berdebah! Kalau begitu si Deja salah lihat. Sial, dasar rabun. Tapi aku jadi penasaran dengan wanita yang kau sebutkan itu. Untuk apa dia ada di desa itu? Apakah dia pun ingin coba-coba menguasai daerah Gunung Salak ini? Selama Nini Suripati masih berdiri di sini, maka tak akan kubiarkan ada orang lain yang coba-coba menguasai daerah ini. Nini, apakah rencana Nini selanjutnya untuk menemui wanita itu? Aku akan suruh murid-muridku untuk menghancurkan tempat itu dan sekaligus menyeret mayat wanita keparat itu. Dia harus tahu bahwa di daerah Gunung Salak ini yang paling berkuasa adalah Nini Suripati. Benar, Nini. Wanita itu memang harus disingkirkan. Tapi berhati-hatilah, Nini. Dia bukan wanita sembarangan. Goblok! Untuk apa kau memberitahukan tentang kehebatan wanita itu terus-menerus? Apa kau pikir aku tidak sanggup menjatuhkan dia? Tidak, Nini. Saya bukan meremehkan Nini. Saya percaya Nini sanggup menjatuhkan dia. Saya berkata demikian hanya ingin menumpahkan rasa kesal saya. Kenapa saya bodoh tidak sehebat Nini? Kalau saja saya mempunyai kehebatan seperti Nini Suripati, tentunya anak-anak buah saya tak akan mampus dengan sia-sia. Lalu bagaimana dengan murid-muridku? Apakah kau tidak bertemu dengan mereka? Maksud Nini, Ugrawe dan teman-temannya? Iya. Apakah kau menjumpainya? Tidak, Nini. Saya tidak bertemu dengan rombongan Ugrawe. Sudah 2 hari ini anak itu belum juga kembali. Sia, aku rasa Ugrawe tidak menemukan cecunguk-cecunguk itu. Bajul, sekarang kau kuperintahkan memimpin murid-muridku untuk menyerbu pondok wanita itu. Jadi sekarang juga Nini akan memerintahkan murid-murid Nini menyerbu pondok itu. Apakah nanti tidak akan merugikan Nini sendiri? Apa maksudmu, Bajul? Maaf, Nini. Menurut saya sebaiknya kita membuat perhitungan yang tajam. Kita jangan terlalu tergesa-gesa. Kalau cuma akan merugikan kita sendiri. Terus terang, Nini, saya memang dendam terhadap wanita itu. Tapi saya tidak sembrono dalam membalas dendam, Nini. Aku sudah tidak sabar ingin mengetahui sampai sejauh mana kehebatan wanita itu, Bajul. Kau tahu, aku tidak mau kalau ada orang lain yang coba-coba menguasai wilayah ini. Saya mengerti, Nini. Nini, ada yang datang. Bukankah itu Ugrawe? Kenapa dia pulang sendirian? Kemana kawan-kawannya yang lain? Guru, maafkan saya. Kelana Soka dan Warakinanti sudah saya temukan. Tapi keduanya sekarang ada yang melindungi, Guru. Bicara yang jelas, Ugrawe. Maksud saya, Kelana Soka dan Warakinanti sekarang telah bergabung dengan seorang yang bernama Nyai Kembang Hitam, Guru. Nyai Kembang Hitam? Siapa Nyai Kembang Hitam itu? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu siapa Nyai Kembang itu, Guru. Dia bersama orang-orangnya sekarang berada di desa Panongan. Di desa Panongan? Bajul? Iya, Nini.
Tadi kau katakan bahwa Klanasoka dan Warakinanti tidak ada di desa Panongan. Tapi sekarang kenyataannya ada. Apa kau mau mencoba membohongiku, Tidak, Nini. Sungguh, tadi ketika saya datang ke desa itu, mereka memang tidak ada. Mungkin wanita yang bernama Nyai Kembang Hitam itu yang sengaja menyembunyikan Klanasoka dan Warakinanti. Ke barat! Ugrawe! Kulihat kau kembali sendirian. Mana kawan-kawanmu yang lain? Ampun, Guru. Mereka telah dibantai oleh Nyai Kembang Hitam, Guru. Apa? Bangsat! Rupanya wanita jalang itu mau coba-coba unjuk gigi di depanku. Aku tidak terima penghinaan ini. Ini sama saja menginjak-injak namaku dan nama perguruan alap-alap hidung. Ke barat! Ugrawe! Kumpulkan semua teman-temanmu sekarang juga. Kau Bajul, aku tidak butuh nasihatmu. Ingat, jangan coba-coba menasihatiku untuk menahan rencanaku menghajar Nyai Kembang Hitam ke barat itu. Ugrawe, cepat kumpulkan orang-orang kita. Iya, Guru. Barat? Macam apa sebenarnya tampang Nyai Kembang Hitam itu? Kenapa Dajalu kita waktu itu tidak mengatakan kalau di desa Panongan telah muncul seorang asing yang mau macam-macam di wilayah ini? Nini, Nyai Kembang Hitam belum lama ada di desa Panongan. Kalau tidak salah, mereka baru 3 hari di sana. Berapa banyak orang-orang Nyai Kembang Hitam yang berada di desa Panongan itu, Bajul? Kurang lebih ada 60 orang, Nini. Rata-rata orang-orangnya Nyai Kembang Hitam semua. Menurut dugaan saya, Nyai Kembang Hitam dan orang-orangnya hanya singgah saja di desa Panongan itu. Tidak mungkin kalau hanya singgah saja. Aku yakin dia dan orang-orangnya pasti mempunyai tujuan lain di desa itu. Entahlah, Nini. Itu hanya dugaan saya saja. Tapi yang membuatku bingung, dari mana 2 cecunguk itu bisa kenal dengan Nyai Kembang? Aku rasa tidak mungkin kalau Klanasoka dan Warakinanti yang mengundang Nyai Kembang dan orang-orangnya ke desa Panongan itu. Kurang ajar. Rupanya anak-anak Kisoka Tunggal itu sudah berani macam-macam denganku. Guru, murid-murid semua sudah kumpul di halaman depan. Iya, aku akan segera ke sana. Kenapa semua murid-murid Nini Suripati berkumpul semua di halaman depan? Aneh, ada apa? Tidak biasanya mereka berkumpul semua. Murid-murid Nini Suripati sudah berkumpul semua di halaman depan rumah gurunya. Mereka semua tidak tahu apa yang bakal dikerjakannya. Tidak lama setelah mereka semua berkumpul, muncullah Nini Suripati dengan wajah yang merah karena amarahnya yang sudah tidak terbendung lagi. Dajalu kita! Hop. Ya, Nini. Ada apa, Nini? Kenapa mereka berkumpul semua, Nini? Aku akan menghancurkan desa Panongan dan seorang wanita yang bernama Nyai Kembang Hitam. Nini, aku jadi tidak mengerti, Nini. Tolong, Nini. Jelaskan apa sebenarnya yang sedang terjadi. Dan siapa Nyai Kembang Hitam yang Nini maksudkan itu? Kau memang tidak akan pernah mengerti dengan keadaan di sini. Karena kau terlalu terlena dengan pelukan Sumi Harum. Sudahlah. Lebih baik kau menyingkir dan kembali Nini, ke rumah si Sumi. Tunggu dulu, Nini. Kenapa Nini harus marah kepadaku, Nini? Aku memang benar-benar tidak tahu apa yang sedang terjadi di sini. Aku harus tahu, Nini. Dan Nini harus menjelaskan padaku. Ini demi tercapainya tujuan kita. Bagaimana kalau kita bicara di dalam sebentar, Nini? Sebelum aku mengatakan ada masalah apa di sini, aku mau tahu apa saja yang kau lihat selain Warakinanti yang kau temui di desa Panongan itu. Baiklah, Nini. Aku sebenarnya juga tanda tanya, Nini. Kenapa di desa itu banyak sekali orang-orang asing? Dan yang tidak habis pikir, Warakinanti bergabung dengan mereka, Nini. Hanya itulah yang saya lihat di desa Panongan itu, Nini. Iya, orang-orang itulah yang membuat kemarahanku muncul. Ketika kau katakan bahwa Warakinanti ada di desa itu.
Kemudian aku mengutusi Bajul bersama 3 anak buahnya. Tetapi sampainya di sana, 3 anak buahnya si Bajul dibunuh oleh pimpinan mereka yang bernama Nyai Kembang Hitam. Tapi bukan itu saja. Ugrawe pun mengalami hal yang sama. Semua teman-temannya dibunuh oleh Nyai Kembang Hitam. Apakah ini bukan sama saja menghinaku? Nah, itulah masalahnya. Kenapa aku mengumpulkan murid-muridku semua? Aku akan membalas dendam atas penghinaan ini. Nini, sebaiknya kita jangan sembrono melakukan tindakan ini. Maksudku, bagaimana kalau kita selidiki dulu, Nini? Untuk apa kita harus menyelidiki dulu? Kalau kita diamkan berlarut-larut, itu sama saja kita memberi peluang mereka untuk membusungkan dada. Itu bukan wilayah mereka. Sudah sepantasnya kita mengusir mereka dari wilayah Gunung Salak ini. Ya, saya mengerti, Nini. Tapi saya hanya ingin memperingatkan Nini agar kita tidak menyesal nanti, Nini, kalau semua murid-murid Nini nanti tewas. Apakah rencana itu akan berhasil? Pikirkanlah baik-baik, Nini. Saya percaya Nini mampu mengalahkan Nyai Kembang Hitam. Barat! Baiklah, lalu siapa nanti yang akan menyelidiki tempat itu? Saya, Nini. Hanya kau saja? Tidak. Saya nanti akan mengajak beberapa anak buah saya. Nini tidak perlu khawatir. Saya melakukan hal ini demi tujuan kita, Nini. Bukankah kita menjalani rencana ini sudah cukup lama? Kalau kita tidak hati-hati, rencana itu nantinya hanya akan menjadi sia-sia saja, Nini. Bajul! Iya, Nini. Ada apa, Nini? Suruh semua anak-anak bubar. Kenapa, Nini? Apakah kita tidak jadi mendatangi desa Panongan itu? Jangan banyak mulut. Suruh saja mereka bubar semua. Iya, Nini. Lalu kapan kau akan menyelidiki tempat itu, Daja? Nanti malam, Nini. Ya, aku rasa malam adalah saat yang tepat untuk menyelidiki tempat itu. Selidikilah siapa sebenarnya Nyai Kembang Hitam itu. Jangan sampai kehadirannya di wilayah ini akan menghambat tujuan kita. Sebenarnya aku sudah cukup bosan menunggu saat yang tepat. Sial, kalau saja 2 bocah keparat itu tidak macam-macam, mungkin sekarang kita sudah berhasil membangun perguruan alap-alap dalam bentuk yang besar. Bagaimana dengan Sumi Arum? Apakah dia sudah menemukan di mana tersimpannya harta peninggalan suaminya? Belum, Nini. Sejak tadi pagi Sumi Arum diam saja. Saya tidak mengerti apa yang sedang dia pikirkan, Nini. Ada masalah apa lagi? Katakan padanya. Jangan menambah-nambah masalah baru. Saat ini keadaan kita sedang tidak tenang. Daja, bantulah Sumi Arum mencari di mana harta itu disembunyikan. Kalau harta itu sudah kita dapatkan, kita tidak perlu lagi susah-susah mengejar 2 bekundal bocah itu. Iya, Nini. Setelah saya selidiki pondok Nyai Kembang Hitam, nanti akan saya bantu Sumi Arum mencari harta itu. Pusing kepalaku kalau sudah begini. Belum selesai masalah yang satu, sudah muncul masalah lain. Tapi sekarang yang membuatku penasaran adalah Nyai Kembang Hitam. Ya, Nyai Kembang Hitam. Lihat saja nanti akibatnya dari ulahnya ini. Aku mulai bosan dengan perbuatan ini. Hasilnya tetap saja seperti ini. Kakang Soka Tunggal, aku telah banyak berbuat dosa padamu, Kakang. Sekarang keadaanku sudah terjepit. Nini Sripati telah menguasaiku. Aku tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Kalau saja aku tahu akibatnya akan begini, dari dulu saja aku tidak mau. Bukan hanya kau saja, Kakang, yang kubuat menderita, tapi anak-anak kita juga. Entah hukuman apa nanti yang akan kuterima dari Sang Hyang Agung atas dosa-dosaku ini.
Kasihan sekali kalian berdua, nak. Kelana Soka, Warakinanti. Oh, anakku. Kakang Dajjal Lukita datang. Sumiarung, kelihatannya kau habis menangis. Tidak, Kakang, tidak. Ada apa sebenarnya, Sumi? Sejak tadi pagi kulihat kau termenung saja. Bicaralah, Sumi. Aku mau tahu apa sebenarnya yang telah mengganjal pikiranmu. Tidak baik kau menyembunyikan masalah. Tidak ada apa-apa, Kakang. Aku tidak mempunyai masalah apa-apa. Jangan bohong. Aku tahu benar watakmu. Kalau kau tidak ada masalah apa-apa, kau tidak mungkin akan termenung seperti itu. Apakah kau memikirkan anak-anakmu? Iya, Kakang. Apa hanya karena anak-anakmu yang tidak mau membalas budi padamu, lantas kau terus saja termenung begitu? Sebenarnya bukan hanya karena anak-anakku saja, Kakang. Rasanya aku sudah bosan hidup begini terus-menerus. Kau ingin menghentikan rencana yang telah kita susun begitu? Sumiarung, jangan macam-macam. Kita merencanakan berdirinya perguruan alap-alap hideng sudah cukup lama. Ingat itu, bukan hanya sebuah perguruan belaka yang kita harapkan berdiri, tetapi kita akan mempergunakan seluruh simpanan harta Kakang Soka Tunggal untuk menguasai wilayah ini. Kalau semua sudah kita miliki, maka harta yang akan kita dapatkan lebih banyak dari harta yang telah kita keluarkan. Tapi aku sudah bosan, Kakang. Semua rencana kita seolah-olah hanya akan menjadi mimpi belaka. Tidak, Sumiarung. Tidak. Semua rencana kita takkan menjadi mimpi, tapi justru akan menjadi kenyataan. Apa kau pikir aku pun tidak bosan dengan ini semua? Aku pun bosan, Sumi. Tapi karena aku mempunyai keyakinan, maka kebosanan itu pun akhirnya terbunuh juga oleh keyakinanku itu. Apakah kau tidak melihat sudah berapa banyak pengikut dari Nini Suripati? Nanti mereka lah yang akan kita jadikan pengawal-pengawal kita. Dengan tambah banyaknya murid-murid Nini Suripati. Nah, itu pertanda rencana kita sebentar lagi akan berhasil. Yang kita butuhkan sekarang hanya tinggal harta itu saja. Sampai berapa lama, Kakang? Sampai berapa lama Kakang akan menunggu harta itu ditemukan? Ya, sampai kedua anakmu itu sudah kita dapatkan, Sumi. Sekali lagi, kau jangan coba-coba mematahkan semangatku untuk menjalani rencana ini, Sumi. Tapi kalau kau tetap begitu, apalagi ingin berbuat macam-macam, maka aku tak akan sungkan-sungkan membuat kau mampus seperti suamimu itu. Nah, nanti malam aku akan pergi untuk menyelidiki desa Panongan. Ingat, Sumi, sekali lagi aku minta kau jangan berbuat macam-macam. Camkan itu baik-baik. Malam perlahan membentang di Cakrawala. Sementara itu desa Panongan pun mulai sepi. Lain halnya dengan pondok Nyai Kembang Hitam. Malam itu ada beberapa murid Nyai Kembang Hitam sedang latihan ilmu kanuragan. Namun ada juga yang tengah duduk-duduk menikmati suasana malam. Kapan aku akan menerima pelajaran ilmu kanuragan dari Nyai Kembang? Rasanya aku sudah tidak sabar untuk memilikinya. Kelihatannya mudah sekali mempelajari jurus-jurus itu. Kalau ku perhatikan 10 orang murid Nyai Kembang Hitam yang sedang latihan itu, hanya Ningrumlah yang kelihatan paling manis parasnya. Ia wanita yang baik. Sangat berbeda sekali wataknya dengan watak kawan-kawannya yang ada di sini.
Ningrum. Kalau melihat Ningrum, aku jadi teringat dengan Juminar. Ya, parasnya agak sedikit mirip dengan Juminar. Mereka telah selesai latihan. Hei, Ningrum, mau kemana? Ningrum. Kelana Soka, ada apa? Tidak, aku hanya ingin ngobrol denganmu. Boleh kan? Jangan, Kelana. Nanti Nyai Kembang Hitam marah pada kita. Aku tidak mau kita dituduh yang tidak-tidak nanti. Aku hanya ingin ngobrol, tidak lebih dari itu, Ningrum. Dan aku tidak mempunyai niat apa-apa denganmu. Aku mengerti, Kelana. Tapi nanti dugaan Nyai Kembang lain terhadap kita. Dia orang yang sangat peka, selalu tahu apa yang dilakukan murid-muridnya. Menurutku, sebaiknya kau kembali saja ke tempatmu. Ningrum, kalau aku tidak mau... Kelana, kau jangan membuat masalah. Kau harus sadar bahwa kau murid baru di perguruan Kembang Hitam ini. Kalau Nyai Kembang tahu dengan sikap brutalmu ini, kau pasti akan kena hukuman lagi. Pergilah. Peraturan macam apa sebenarnya yang berlaku di perguruan ini? Bicara dengan wanita saja tidak boleh, apalagi berhubungan. Kelana, jaga mulutmu baik-baik. Kalau ada yang dengar, berbahaya nanti. Jadi, kau tetap tidak mau berbicara denganku, Ningrum? Baiklah, tapi jangan di sini. Aku minta kita tidak perlu lama-lama ngobrolnya. Apa sebenarnya yang ingin kau bicarakan, Kelana? Tidak. Sebenarnya, aku tidak ingin berbicara apa-apa. Selain hanya ingin kau temani. Aku tidak ingin macam-macam, Kelana. Aku pun tidak ingin macam-macam, Ningrum. Aku hanya merasa kesepian. Sejak kulihat kau, aku jadi teringat dengan Juminar, bekas kekasihku. Tapi sayang, nasib buruk telah menimpanya. Ia tewas akibat tangan jahat Nini Suripati. Sejak itu, sebenarnya aku enggan mendekati wanita lagi. Tapi setelah aku melihat kau, aku... Sudah lama kekasihmu meninggal, Kelana? Ya, sudah setahun lebih. Kelana Soka, sebaiknya kita kembali ke pondok saja. Perasaanku tidak enak. Aku khawatir Nyai Kembang mengetahui kita berada di sini. Ayo. Tapi... Sudahlah, bukankah tadi kukatakan bahwa kita tidak perlu lama-lama? Ayolah, Kelana. Baiklah, ayo. Kelana Soka tidak bisa lagi membantah ajakan Ningrum. Ia pun segera ikuti Ningrum untuk kembali ke pondok Nyai Kembang. Namun ketika keduanya telah sampai di pondok itu, tiba-tiba keduanya jadi terkejut. Nyai Kembang Hitam telah berdiri dengan tatapan mata yang tajam ke arah Kelana Soka dan Ningrum. Sementara murid-muridnya yang lain hanya bisa terpaku dan diam 1000 bahasa. Bagus sekali perbuatan kalian. Sejak kapan di perguruan Kembang Hitam ini diperbolehkan berbuat mesum? Nyai Kembang Hitam, Nyai jangan menuduh kami seperti itu. Sungguh mati, kami berdua tidak melakukan apa-apa, Nyai. Kami hanya ngobrol biasa, tidak lebih dari itu. Apalagi untuk berbuat mesum. Apakah dengan berdua-duaan di tempat gelap itu bukan berarti berbuat mesum? Kalian berdua telah melanggar peraturan. Dan kau, Kelana Soka, kau telah melakukan kesalahan untuk yang kedua kalinya. Apa sebenarnya yang kau inginkan dari perguruan Kembang Hitam ini? Saya tidak menginginkan apa-apa, Nyai, kecuali ilmu kanuragan yang akan Nyai berikan. Ilmu kanuragan? Aku tidak ingin memberikan ilmu kanuragan pada murid-muridku yang berani melanggar peraturanku. Perbuatan kalian berdua telah membuatku muak saja. Tapi, Nyai, kami berdua sungguh-sungguh tidak melakukan perbuatan apa-apa, Nyai. Kalau Nyai tidak percaya, Nyai boleh menanyakan pada Ningrum. Aku tidak perlu menanyakan perbuatan kalian pada siapa-siapa. Yang jelas, kalian berdua harus mendapat hukuman. Ya, baiklah, Nyai. Kalau memang perbuatan kami berdua tadi salah, saya secara pribadi siap menerima hukuman yang Nyai berikan. Tapi sekali lagi, Nyai, kami hanya ngobrol, tidak lebih dari itu. Cukup! Jangan banyak bicara. Kau, Kelana Soka, malam ini kau tidak kuizinkan untuk tidur malam. Kau harus menjaga pondok ini sampai besok pagi. Dan kau, Ningrum, panjatlah pohon itu. Bergantunglah dengan tangan ke bawah. Kau kuizinkan turun sampai pertengahan malam. Cepat. Itu Nyai Kembang Hitam yang dimaksudkan Nini Suripati. Apa yang tengah terjadi di pondok itu? Kelihatannya Kelana Soka dan wanita yang bergantung di pohon itu sedang kena hukuman. Ki Daja,
Ya. Wanita itukah yang bernama Nyai Kembang Hitam? Ya. Aku rasa dia. Lalu bagaimana rencana Ki Daja selanjutnya? Apakah kita akan tetap mengintai dari atas pohon? Ya, untuk sementara kita mengintai saja dulu dari atas pohon ini. Menurut Bajul, wanita itu cukup hebat. Aku tidak ingin dalam hal ini kita bertindak gegabah. Tapi Ki, kalau kita hanya mengintip saja dari sini tanpa melakukan apa-apa, kita tidak mungkin mengetahui sampai sejauh mana kehebatan Nyai Kembang Hitam. Suradipa, lalu kita harus bagaimana? Kalau aku turun lalu berpura-pura datang ke tempat itu, tentunya Kelana Soka atau Waraki nanti pasti mengenaliku. Sudahlah. Kita tidak perlu pusing-pusing datang ke pondok itu. Toh kita sudah tahu orang-orangnya Nyai Kembang tidak banyak kalau dibanding dengan murid-murid Nini Suripati. Ya, terserah Ki Daja lah. Ki Jaya Lukita dan 3 orang kawannya masih mengintai dari pohon itu. Namun rupanya mereka tidak menyadari kalau Ningrum mengetahui hal itu. Seperti ada orang yang tengah mengintai dari pohon itu. Benar, aku harus memberitahu Nyai Kembang. Kenapa Ningrum turun dari atas pohon itu? Kelana, di mana Nyai Kembang Hitam? Ada apa? Sudahlah, nanti juga kau tahu di mana Nyai Kembang Hitam, Kelana. Mungkin ada di pondok. Aku harus memberitahunya sebelum mereka pergi. Itu dia. Nyai Kembang Hitam. Ningrum, kenapa kau turun dari atas pohon itu? Apakah kau sudah berani melanggar hukumanku? Maaf, Nyai. Bukan saya ingin melanggar hukuman Nyai. Dari atas pohon itu, saya melihat ada orang yang tengah mengintai pondok kita ini, Nyai. Benarkah apa yang kau katakan itu? Kalau Nyai tidak percaya, silakan Nyai lihat sendiri keluar. Dengan bergegas, Nyai Kembang Hitam pun kemudian keluar dari pondoknya. Benar saja apa yang dikatakan Ningrum. Tanpa banyak bicara, kemudian Nyai Kembang Hitam melemparkan beberapa ranting ke arah pohon di mana Ki Jaya Lukita dan 3 orang teman-temannya tengah mengintai. Lompat! Luar biasa sekali kepekaanmu, Nyai Kembang. Rupanya selama aku berada di desa Pandongan ini, banyak sekali para cecunguk yang mengintaiku. Ada tujuan apa kau mengintip kami, Heki Sanak? Apakah aku perlu menjawab pertanyaanmu, Nyai Kembang Hitam? Sombong juga kau rupanya. Ditanya malah berbalik menanya. Ya, kadangkala kesombongan itu memang perlu, Nyai Kembang. Bukankah kau pun demikian? Datang ke desa orang lain sudah berani berjual laga. Apakah itu bukan dinamakan sombong? Oh, aku baru mengerti. Jadi kau adalah kawan dari orang-orang yang kau bunuh tadi siang. Bagus. Jadi kau adalah pimpinan mereka. Bukan. Aku pun sama seperti orang-orang yang kau bantai. Hanya saja aku mempunyai sedikit jabatan yang lebih tinggi. Kelihatannya kau seperti berkuasa di desa ini, Nyai Kembang Hitam. Apakah kau iri jika tiba-tiba aku berkuasa di desa ini? Atau kau merasa dihalangi? Bukan masalah merasa iri atau merasa dilangkai. Kau di sini orang baru. Rasanya tidak pantas sekali kalau kau tiba-tiba kau mau jual laga seperti itu. Sebelum segalanya jadi terlanjur, kuperingatkan agar kau angkat kaki dari desa ini dan biarkan aku menangkap Kelana Soka dan Waraki nanti. Oh, cuma hanya ingin menangkap 2 bocah itu saja kau ingin mengusirku. Kalau aku tidak mau angkat kaki dari desa ini, lantas apa yang ingin kau lakukan? Dasar wanita sombong. Baik, kalau kau ingin tahu apa yang akan kulakukan, Suradipa, hajar wanita keparat ini. Kalau perlu jangan beri ampun. Tunjukkan pada orang-orangnya bahwa ketuanya memang tidak becus berbuat apa-apa. Baik. Saya akan mencobanya, Nyai. Kenapa tidak kau saja yang langsung menghadapiku? Hei, wanita sombong!
Janganlah berlagak jago. Hadapilah dulu muridku ini. Kalau kau memang sanggup menjatuhkannya, artinya kau cukup layak untuk melawanku. Keparat! Jadi kau adalah guru dari orang-orangmu. Jangan menyesal kalau terjadi apa-apa pada muridmu yang masih bau kencur ini. Suradipa menyerang bagaikan seekor banteng sambil membabatkan kerisnya ke arah yang mematikan. Melihat serangan Suradipa yang gencar itu, Ningrum pun tak kalah gesitnya berkelit menghindari tikam keris itu. Keparat. Ningrum mencoba untuk bangkit sekalipun tangannya telah terluka. Kini ia kembali berdiri sambil memasang kuda-kuda untuk menyerang. Tanganku terasa nyeri sekali. Mudah-mudahan saja aku mampu melawan laki-laki ini. Darahku banyak sekali keluar. Hei, kenapa kau masih diam saja? Ayo seranglah aku, kalau kau memang masih sanggup melawanku. Nyai Kembang Hitam, lihatlah muridmu ini. Sebentar lagi dia akan menjadi mayat di ujung kerisku. Kenapa Nyai Kembang Hitam diam saja melihat muridnya terluka seperti itu? Suradipa adalah bangsat yang tidak pernah mengkasihan. Aku harus membantunya. Ayo, siap-siaplah gadis malang. Aku sudah tidak sabar lagi ingin menghujamkan keris ini ke tubuhmu. Suradipa kembali melompat, tapi kali ini ia hunuskan keris itu tepat ke arah dada Ningrum. Namun belum sempat keris itu bersarang, Kelana Soka telah menepis tangan Suradipa sambil melompat. Rupanya kau mau turut campur juga, Kelana Soka. Bagus, kenapa bukan dari tadi kau turun tangan? Sungguh tidak punya malu kau, Suradipa. Lawanmu sudah tidak berdaya, tapi masih kau serang juga. Lebih baik sekarang kau hadapilah aku. Kita sama-sama masih mempunyai kekuatan. Rasakanlah ini. Awas. Nyai, maafkan saya. Saya tidak mampu menyentuh laki-laki itu. Menyingkirlah. Aku tidak suka mendengar keluhan yang keluar dari mulut murid-muridku. Kalau kau tidak mampu, maka kau harus kembali mendalami ilmu kanuragan yang pernah kuberikan. Menyingkirlah. Kelanasa, menepilah. Aku sudah jenuh melihat perkelahian yang setengah-setengah seperti ini. Hop, hop. Rupanya kau turun tangan juga. Hei, Nyai Kembang Hitam. Bagus, aku siap meladenimu. Jangan banyak mulut. Kepandianmu tak ada artinya apa-apa bagiku. Hop. Gila, pedang itu seolah-olah mempunyai kekuatan yang aneh. Aku harus mampu meladeninya. Hup, hai. Gila, kecepatan pedang yang dilancarkan Nyai Kembang begitu cepat. Gawat. Dalam 2 gebrakan saja pasti Suradipa pasti akan tersungkur. Wasjam dan Keparmin, bantu Suradipa menghadapi Nyai Kembang Hitam. Cepat. 2 orang anak buah Ki Jaya Lokita kini membantu Suradipa yang mulai terpojok. Namun ternyata hasilnya tetap sia-sia. Dalam sekejap saja, pedang ular mas Antingulan berhasil membabat musuh-musuhnya. Keparat. Dengan mudah sekali anak-anak buahku dibuatnya mampus. Aku akan coba menghadapinya. Sampai sejauh mana kehebatannya. Nyai Kembang Hitam, kalau kau tadi mampu membunuh ketiga anak buahku, cobalah sekarang kau hadapi aku. Aku mau tahu apakah kau pun mampu menjatuhkan aku. Majulah ke sana. Jangan bisamu hanya mengumbar bau busuk mulutmu saja. Aku hajar. Aku yakin Paman Daja tidak mampu mengimbangi serangan-serangan Nyai Kembang. Kalau ia tidak segera menghindar, maka nasibnya akan sama seperti anak-anak buahnya. Benar saja dugaanku. Ternyata Paman Daja Lokita bersekongkol dengan Nini Suripati. Untung aku belum terlanjur percaya padanya. Hebat sekali Nyai Kembang ini. Rasanya aku tidak mampu melawannya. Sebaiknya aku menghindar saja sebelum pedangnya melukai kulitku. Inilah saatnya yang tepat. Untung saja Paman Daja Lokita segera pergi. Pedang apa sebenarnya yang dipergunakan Nyai Kembang Hitam itu? Kelana
Soka nampak terpaku melihat kehebatan pedang ular mas yang digunakan Nyai Kembang Hitam. Sementara itu Nyai Kembang Hitam sendiri setelah membiarkan Ki Jaya Lokita pergi, ia pun melangkah menuju pondok. Sementara 3 korban pedang ular mas yang tergeletak di rerumputan telah musnah, tubuhnya menjadi cairan kental. Dan di saat perkelahian tadi terjadi, dari sisi sebuah pondok yang ditempati oleh Anting Wulan, Aki Wanta dan Aki Jambe, pemilik pondok itu, melihat kejadian yang tengah berlangsung tadi. Wajah Aki Jambe kelihatan kecewa melihat kejadian itu. Begitu juga dengan Aki Wanta. Kita tidak bisa membiarkan kejadian pembantian seperti ini terus-menerus terjadi di sini. Berbahaya. Itu sama saja membuat takut warga desa kita. Kita harus memberitahukan Nyai Kembang Hitam itu. Menurutku lebih baik kita diamkan. Toh yang dihajar oleh Nyai Kembang Hitam adalah orang-orang jahat. Seandainya kita biarkan para penjahat itu merusak desa ini, tentunya kita pun akan gelisah, bahkan ketakutan. Bukankah lebih baik mereka dihajar oleh Nyai Kembang Hitam? Aku mengerti. Tapi apakah tidak ada cara lain selain dibunuh? Rasanya sekarang ini sering terjadi pembantaian di desa kita. Ya, semenjak datang Nyai Kembang Hitam. Itu bukan salahku. Bukankah yang mengajak dia datang ke desa ini adalah kau? Kita tidak perlu menyalahkan siapa yang membawa atau siapa yang mengajak. Kalau waktu itu aku yang membawa Nyai Kembang Hitam dan orang-orangnya, sebenarnya bukan kemauanku, tetapi kemauannya. Dan kebetulan ia akan melewati desa kita. Bagaimana caranya agar pembantaian itu jangan lagi terjadi di desa ini? Kita harus mencari jalan keluar agar Nyai Kembang Hitam jangan mau seenaknya saja berbuat demikian. Ini demi kepentingan kita dan juga warga desa kita. Kalau mereka terus-menerus melihat pembantaian ini, bukannya jadi tenang, malah jadi ketakutan. Bahkan mungkin bisa mempunyai dugaan atau prasangka yang tidak baik terhadap Nyai Kembang Hitam. Aku sendiri bingung bagaimana caranya memberitahu Nyai Kembang Hitam. Sebab Nyai Kembang Hitam itu orang yang aneh. Terkadang sorot matanya menakutkan. Bagaimana kalau kau saja yang bicara padanya? Tidak, aku tidak mau. Di sini yang dipercaya warga desa Aki Jambe, bukan aku. Jadi Aki Jambe lah yang harus bicara pada Nyai Kembang. Mantap. Kita perlu memikirkannya lagi. Apakah setelah kita beritahukan pada Nyai Kembang Hitam agar jangan bersikap begitu, dia mau? Seandainya tidak, bagaimana, Wanta? Seandainya mau pun kita akan khawatir. Khawatirnya kalau dia itu pergi, kemudian siapa orang yang berani melawan para perampok dan penjahat yang kemungkinan akan datang lagi ke desa kita ini? Menurutku, untuk sementara sebaiknya kita diamkan saja dulu. Nyai Kembang Hitam toh baru 2 hari ini dia berada di desa kita. Barangkali dia masih memikirkan tempat untuk pindah. Baru 2 hari ada di sini, tapi korban sudah cukup banyak ia jatuhkan. Sudahlah, Wanta, sudah. Sebaiknya kita jangan pikirkan hal ini lagi. Lebih baik kau beritahukan warga desa, ya, agar mereka tidak gelisah. Katakan pada mereka, Nyai Kembang Hitam itu bukanlah orang jahat. Ia melakukan hal ini demi kita, demi desa kita. Katakan saja begitu. Aku rasa warga desa akan mengerti, Wanta. Terserah kau lagi. Yang jelas aku tidak setuju dengan pembantaian itu. Aki Jambe, silakan duduk, Ki. Iya. Aki kelihatan lesu sekali. Kenapa? Aki sakit? Oh, tidak, nah. Aki lihat sejak pertama sampai 2 hari ini, kau kelihatan rajin dan patuh pada Nyai Kembang. Iya, Ki. Karena saya merasa bertanggung jawab. Apalagi saya adalah murid Nyai Kembang. Sebenarnya Aki tidak habis pikir, bagaimana kau mau menjadi murid Nyai Kembang Hitam. Kami berdua sedang menjadi pelarian. Saya lari dari perguruan saya. Loh, kenapa kau bisa lari dari perguruanmu?
Begini, Ki. Guru saya, Nini Suripati, manusia yang sangat kejam. Iya. Dan ia mempunyai rencana yang sangat jahat. Wah, rencana apa itu? Ya, ia ingin menguasai wilayah Gunung Salak ini, Ki. Kemudian mendirikan perguruan aliran sesat. Aliran sesat? Ya, betul, Ki. Berbahaya. Karena itulah kami berdua melarikan diri dari perguruan. Selain itu, ada penyebab lain, Ki. Apa itu? Nini Suripati ingin menguasai warisan harta ayah yang sampai sekarang masih tersembunyi. Dan ia ingin menggunakannya harta itu untuk tujuan yang tidak baik, Ki. Itu sungguh jahat. Sungguh jahat sekali perempuan itu. Ya. Kalau Ki boleh tahu, siapa nama orang tuamu itu, nak? Ibu saya bernama Nisumi Arum. Dan ayah saya bernama Soka Tunggal, Ki. Soka Tunggal? Iya. Kenapa, Ki? Kelihatannya Aki mengenal ayah saya. Bukan saja mengenal ayahmu. Aku ini dulunya ketika ayahmu masih muda. Iya. Ia sering datang ke tempat Aki. Adik Aki dulu bekas kekasih ayahmu. Apakah adik Aki Jambe bernama Uun Kurniasi? Oh, benar. Rupanya kau pun mengenalnya. Iya, benar, Ki. Ayah pernah bercerita tentang kekasihnya. Ayah amat mencintai adik Aki. Oh, iya. Menurut ayah, adik Aki dibunuh seseorang. Benarkah demikian, Ki? Iya. Menyedihkan sekali memang. Aki pun sangat menyayangi adik Aki itu. Dulu memang banyak sekali laki-laki yang terpikat olehnya, termasuk juga ayahmu. Iya, Ki. Dan di antara laki-laki yang paling beruntung hanyalah ayahmu. Tapi sayang, ketika cinta keduanya sedang bersemi, Uun Kurniasi mengalami nasib yang menyedihkan. Ia dibunuh oleh seseorang. Dan sampai saat ini pembunuh itu belum diketahui. Yang Aki temui hanyalah sebuah ikat kepala dari si pembunuh itu. Aki belum tahu itu milik siapa. Aki ini memang bodoh, tidak mempunyai kepandaian apa-apa. Malang sekali nasibmu. Ki, apakah Aki masih menyimpan ikat kepala milik pembunuh itu, Ki? Masih, nak. Ikat kepala itu masih tersimpan rapi. Sengaja memang Aki simpan. Karena Aki masih penasaran sampai sekarang. Ingin mengetahui siapa pembunuhnya. Kalau Aki tidak keberatan, saya ingin melihatnya, Ki. Iya. Nanti Aki ambilkan ikat kepala itu. Aki Jambe kemudian bangkit dari tempat duduknya. Ia lalu melangkah menuju pondoknya. Sementara itu Kelana Soka hanya bisa memandang dengan perasaan haru. Tanpa ia sangka-sangka, ternyata Aki Jambe mengenal siapa ayahnya. Saudara pendengar, bagaimanakah? Apakah Kelana Soka akan mengenal siapa pemilik ikat kepala itu? Dan bagaimanakah dengan Ki Jaya Lukita? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-28 dengan judul Kabut Gunung Salak. Sampai jumpa.